Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Strategic Planning. Di pertemuan ketiga ini kita akan belajar masih terkait dengan Three School of Strategy. Di pertemuan kedua sebelumnya kita sudah belajar berkaitan dengan The Planning School. Nah, kemudian berarti baru satu ya teman-teman ya, tinggal dua lagi. Apa yang kedua yang kemarin yang sudah disampaikan, yaitu Positioning School, Resource Based School. Oke, kita bahas satu persatu terkait dengan Positioning School. Oke, teman-teman, di Positioning School atau jalur dalam memposisikan yang terbaik, itu teman-teman harus fokus di dalam mempelajari strategi dan di dalam mempelajari market atau pasar. Nah, yang pertama, fokus yang rasional. Nah, jangan teman-teman ambisius kayak gitu ya, ambisius pengennya besar kayak gitu, tapi keadaan yang ada berbeda, kondisi yang di lapangan berbeda. Harus rasional. Bagaimana kondisi yang ada di lapangan dilakukan dengan cara apa? Dilakukan analisa, riset kayak gitu teman-teman. Analisa pendekatan yang dilakukan untuk memperoleh semirip mungkin atau kenyataan ya dari posisi yang ada di lapangan. Sebenarnya perusahaan yang teman-teman itu sedang geluti atau usaha teman-teman itu berada di posisi mana, gitu ya. Kemudian yang kedua, bagaimana teman-teman mengatur strategi dari organisasi produk yang menjadi kesukaan pasar. Nah, ini penting teman-teman. Karena apa? Teman-teman membuat produk yang bagus banget, tetapi itu tidak cocok di lapangan. Nah, ini harus hati-hati. Teman-teman harus membuat sebuah produk yang dimana produk tersebut disesuaikan, matching dengan kesukaan yang ada di lapangan, di market tersebut, di pasarnya, di lingkungannya, itu juga suka dengan produk yang teman-teman buat, kayak gitu ya, sehingga akan menghasilkan prospek kayak gitu ya, keuntungan baik penjualan maupun penggunaan jasa, gitu ya. Kalau misalnya teman-teman, misalnya contoh ya, apa yang dibutuhkan, misalnya dekat kampus, apa yang dibutuhkan? Berarti fotokopi, apalagi kemudian coffee shop dan lain sebagainya. Terus kalau misalnya teman-teman bikin fotokopi di pegunungan, kira-kira laku atau enggak? Itu teman-teman, kenali tempat dan lokasi juga penting. Kira-kira dibutuhkan atau tidak, menjadi favorit atau tidak. Kemudian bagaimana performanya ya, memutuskan teman-teman kira-kira ini tuh yang terbaik kayak gitu ya, tempat ini yang terbaik, strategi ini yang terbaik kayak gitu teman-teman, sehingga nantinya teman-teman akan memperoleh keunggulan kompetitif dibandingkan dengan yang lain. Nah, ada juga loh misalnya yang usaha fotokopi atau coffee shop tapi tempatnya jauh dari kampus misalnya. Oke, selanjutnya ada beberapa teknik teman-teman ya, strategic planning. Ada 5 force model industri untuk internal value change. Nah, di sini melihat dari beberapa hal ya teman-teman ya. Tapi dalam kesempatan kali ini kita nggak bahas di 5 force model dari Porter. Kita akan bahas nanti di semester ke-7 ya, di mata kuliah manajemen strategik. Nah, terus di semester 4 ini teman-teman akan belajar dari Boston Consulting Group Metric atau disingkat ya BCG gitu ya. Terdiri dari 4 bagian, dari cash cow, start, dog, and problem children. Maksudnya apa Pak? Kayak gitu ya. Nah, ini berdasarkan income, market share, potensial market gitu teman-teman. Saya akan tunjukkan untuk matriknya ya. Seperti ini teman-teman matriknya. Jadi ada matrik, dilihat ya untuk sumbu horizontal dulu, yang bawah dari kiri ke kanan, low ke high, berdasarkan market growth ya, itu pertumbuhan pasar. Kemudian kalau vertikal, sumbu vertikal dari bawah ke atas, low ke high, itu market share. Nah, dilihat teman-teman terkait dengan produk yang pertumbuhan pasarnya tinggi, market share-nya besar, itu berada di star yang paling kanan, kotak kanan. Jadi
produknya itu sudah tumbuh, berkembang, dan akan terus berkembang. Market share-nya besar, pangsa pasarnya sangat besar. Kayak gitu teman-teman. Kemudian ada namanya cash cow. Cash cow itu pertumbuhan pasarnya sudah merendah, tapi market share-nya masih besar. Apa kayak gitu ya? Contohnya produk yang teman-teman sudah familiar kayak gitu teman-teman. Contoh, kalau dulu itu ada namanya Nokia ya, Nokia cash cow, tapi sekarang sudah nggak ada ya. Kemudian masih, tapi ini tidak banyak karena masih berjuang ya untuk di Indonesia karena pertumbuhannya sudah mulai hilang. Kemudian produk Apple misalnya, apa produk Apple yang sudah meningkat untuk ininya, apa market share-nya banyak kayak gitu. Oh, produk-produk Mac misalnya kayak gitu dan lain sebagainya. McDonald's kayak gitu dan lain sebagainya. Oke, kemudian terkait dengan menurun. Nah, decline yang saya sampaikan di siklus produk itu teman-teman, market growth-nya menurun, market share-nya juga menurun. Nah, ini. Jadi di sini dibutuhkan produk baru untuk masuk market growth kayak gitu teman-teman. Nah, di sini market growth-nya meningkat tapi market share-nya masih turun, problem children ya. Jadi di sini masuk ke problem children di mana dibutuhkan pengenalan biar customer atau orang-orang itu aware dulu, tahu dulu produk apa yang dibuat. Nah, produk-produk kan beberapa perusahaan itu melakukan inovasi produk, pemunculan produk baru kayak gitu teman-teman. Itu kan kalau kita nggak tahu, kita nggak akan beli, gitu ya. Simpelnya seperti itu, sehingga perusahaan-perusahaan perlu mengenalkan kira-kira dibutuhkan kita atau enggak kayak gitu ya. Ketika kita semakin merasa butuh, maka akan kita beli produknya. Oke. Kita lanjut ya teman-teman di resource base, sumber daya. Jadi di sini teman-teman fokus kepada kekuatan internal. Intinya di situ. Internal, baik internal dari perusahaan maupun internal dari lingkungan market. Nah, sehingga teman-teman akan bisa menemukan kira-kira potensi apa, kekuatan apa yang ada di dalam suatu perusahaan atau usaha yang teman-teman miliki. Kalau misalnya belum ada, apa yang kira-kira bisa ditingkatkan sehingga bisa menjadi value core value dari usaha teman-teman. Nah, di sini juga melihat ya bagaimana pendekatan untuk bisa meraih kompetitif pasar, keunggulan kompetitif kayak gitu teman-teman, berdasarkan sumber daya yang teman-teman miliki, kapabilitasnya, potensi apa, sampai ke tingkat organisasi. Nah, di sini ya, ingat teman-teman bahwa kelemahan dari strategi ini karena kan mempelajari internal terus, nah, sehingga kadang melupakan eksternal dari lingkungan. Nah, ini juga berbahaya ya ketika internalnya kuat tapi ternyata nggak cocok sama eksternalnya. Nah, ini yang jadi pengingat. Kemudian juga dilihat dari budaya, kemudian dengan orang-orang yang ada di sekitar perusahaan. Dan ini tidak cocok juga untuk individu. Jadi ini lebih kepada organisasi teman-teman. Organisasi, perusahaan, usaha yang dimiliki oleh beberapa orang ikut merancangnya. Seperti itu teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.